Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1, sub 1 angkatan 8, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ishak Wirapratama, asal instansi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Musirawas dengan NDH 22, dan juga teman-teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Darti Apriani dari instansi UPT Puskesmas Cecar NDH 08. Kenalkan, saya Disya Pridia Chania, unit kerja UPT Puskesmas Jayaloka NDH 13. Kenalkan, saya Ernila Suci Kurnia. Saya dari unit kerja UPT Puskesmas Muara Lakitan NDH 15. Perkenalkan, saya Resi Yulianti dari instansi RSUD Dr. Sobirin NDH 24. Kami di sini akan membahas tentang implementasi nilai berakhlak yang kami ambil dari role model kami, yaitu Pak Purbaya Yudi Sadewa sebagai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Indonesia memiliki banyak tokoh pemerintahan yang berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Salah satunya adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa, seorang ekonom dan teknokrat yang dilantik pada 8 September 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam menjalankan tugasnya, Pak Purbaya diharapkan tidak hanya ahli dalam kebijakan fiskal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai berakhlak yang menjadi dasar birokrasi modern Indonesia. Nilai yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Pak Purbaya secara aktif melakukan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti rencana mendorong pertumbuhan GDP hingga 8% dalam 2-3 tahun ke depan. Ini ditujukan demi memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ia juga memantau penagihan pajak yang tidak wajar dan merespon laporan masyarakat demi menciptakan sistem perpajakan yang tidak membebani wajib pajak secara tidak proporsional. Nilai yang kedua, akuntabel. Dalam menghadapi lambatnya penyerapan belanja negara, Purbaya menempatkan 200 triliun dana pemerintahan ke 5 bank besar negeri untuk memperlancar penyaluran kredit dan likuiditas ekonomi. Kebijakan ini disampaikan secara terbuka kepada publik dan parlemen. Ia juga menjelaskan proyeksi pertumbuhan ekonomi secara jelas, meskipun hasilnya tidak sepenuhnya sesuai target awal, menunjukkan tanggung jawab dan keterbukaan dalam evaluasi kebijakan. Poin yang ketiga, kompeten. Purbaya membawa latar belakang akademik yang kuat, dari teknik hingga ekonomi di Purdue University Amerika Serikat, serta pengalaman strategis di berbagai posisi pemerintahan sebelumnya. Dengan bekal ini, ia mampu merumuskan kebijakan fiskal yang tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif, termasuk strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengoptimalan belanja anggaran negara. Baiklah, poin yang keempat itu harmonis. Bapak Menteri Purbaya sendiri telah menegaskan komitmen untuk melanjutkan kebijakan fiskal yang baik dan membangun kerjasama dengan lembaga lain, termasuk Bank Indonesia dan Parlemen, demi stabilitas ekonomi nasional. Beliau juga memberikan respon yang sopan dan profesional terhadap kritik serta aspirasi daerah ketika menyampaikan pengurangan dana transfer ke daerah dengan ajakan untuk mengoptimalkan belanja daerah secara efektif. Selanjutnya yaitu loyal. Sebagai bagian dari Kabinet Presiden Prabowo, Pak Purbaya menyampaikan strategi pertumbuhan yang sejalan dengan visi pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pemerataan kesejahteraan. Ia juga menyatakan komitmennya untuk mempertahankan dan meningkatkan kebijakan yang sudah berjalan, baik dari pemerintahan sebelumnya demi kesinambungan kebijakan fiskal. Yaitu adaptif. Dalam menghadapi perlambatan ekonomi, langkah penempatan dana dan distribusi kredit adalah contoh adaptasi kebijakan fiskal terhadap kondisi real ekonomi yang membutuhkan langkah inovatif. Beliau juga memperhitungkan dampak bencana dan kebutuhan anggaran penanganannya, memastikan respon fiskal pemerintah tetap berada dalam koridor prioritas yang tepat. Terakhir yaitu kolaboratif. Menteri Pak Purbaya menunjukkan kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan perbankan negara dalam penyaluran dana sebesar 200 triliun untuk meningkatkan likuiditas dan kredit produktif. Kerjasama juga terlihat dalam koordinasi dengan instansi terkait untuk mengejar wajib pajak besar dan meningkatkan kepatuhan pajak demi penerimaan negara yang berkelanjutan.
Demikian pemaparan kami terhadap implementasi nilai berakhlak yang dapat kami ambil dari role model kami, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kami berharap dalam perjalanan jabatannya sebagai Menteri Keuangan, Pak Purbaya Yudi Sadewa menunjukkan bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat diterapkan dalam kebijakan publik dan tata pemerintahan. Nilai-nilai ini bukan hanya slogan, tetapi terlihat dalam tindakan nyata yang berupaya membawa kesejahteraan bagi rakyat dan stabilitas ekonomi bangsa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.